Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1991. Penulis Pidi Bait. Bagian pertama, aku. Aku Milea Adnan Husain, jenis kelamin perempuan. Lahir di Jakarta tanggal 10 Oktober 1972 dan sudah mandi. Sekarang waktu nulis buku ini, aku tinggal di Kemang, di daerah Jakarta Selatan, di sebuah rumah dengan luas tanah 185 meter persegi dan luas bangunan 124 meter persegi, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan tidak dijual. Itu adalah rumah kami yang baru, yang kami tempati sejak 5 bulan yang lalu, setelah rumahku yang di Jakarta Pusat dijual. Malam ini, Minggu, tanggal 25 Januari 2015, pukul 22.19 waktu Indonesia Barat dan sepi. Aku sedang di kamarku, menikmati kopi susu setelah tadi baru selesai sholat Isya. Dan terus makan rambutan yang kubeli sepulang dari mengantar suamiku ke stasiun kereta api karena ada urusan pekerjaan di Cirebon. Sedangkan anakku sudah tidur di kamarnya dari sejak pukul 9 tadi. Di luar sedang hujan dan angin berhembus cukup kencang. Mick Jagger lagi bersama Rolling Stone di dalam komputerku, menyanyikan lagu-lagu lamanya yang bagus, menemani aku yang sedang menyesuaikan diri dengan cuaca Jakarta. Setelah tadi membaca sebuah buku yang kuambil dari dalam laci mejaku, yaitu buku dengan judul Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990. Itu adalah buku yang aku tulis sendiri dan sudah beredar di semua toko buku kesayangan pemiliknya. Di buku itu, aku bercerita tentang kehidupan masa laluku pada waktu masih SMA di Bandung tahun 1990, yaitu waktu aku masih remaja, waktu aku masih harus dimaklumi kalau emosinya belum seimbang, sehingga kadang-kadang suka susah mengontrol diri. Saat itu, aku masih remaja, dan boleh dikatakan belum dewasa, dan belum mampu menghadapi masalah dengan benar, sehingga harus maklum kalau kadang-kadang ketika berusaha menyelesaikan satu masalah, justru malah menimbulkan masalah yang lainnya. Pada bulan September tahun 1990, yaitu di sekolahku yang baru, yang ada di daerah Buah Batu, Bandung, aku mulai mengenal orang bernama Dilan. Waktu itu, aku adalah murid baru 2 minggu, pindahan dari Jakarta karena harus ikut orang tua yang dipindah tugasnya ke Bandung. Dilan yang aku maksud adalah yang dulu tinggal di perumahan Tiung Bandung. Rambutnya sering terlihat berantakan, seperti gak pernah disisir selama hidupnya, dan suka pakai jaket jeans belel atau jaket army Korea pemberian ayahnya yang tentara. Kalau ke sekolah, cuma membawa 1 buku tulis yang dia selipkan di kantong belakang celana seragamnya. Seolah-olah baginya, hanya dengan 1 buku saja sudah cukup untuk mencatat semua mata pelajaran yang ada di dunia, dan ditambah oleh puisi yang suka dia tulis di halaman belakangnya. Tentu saja, hal itu dianggap tidak baik oleh Menteri Pendidikan atau oleh guru-guru sehingga dia sering ditegur setiap kalau ada acara pemeriksaan buku catatan. Mungkin kamu juga sama seperti dia, tapi Dilan selalu mendapat ranking pertama atau minimal kedua di kelasnya. Si Jael, teman sekelasku, dia juga sama, bawa buku tulisnya cuma 1, tapi nilainya jeblok, dan itu bagiku adalah kekonyolan yang tiada tara. Bukuku ada di sini, jawab Dilan suatu hari, menunjuk kepalanya. Ketika aku tanya kenapa cuma bawa 1 buku. Kalau pulpennya masih di toko sih, nanti aja belinya ya. Habis itu aku cuma bisa tersenyum. Dan juga sama, waktu itu masih remaja, yaitu masih anak remaja yang harus dimaklumi kalau punya jiwa pemberontak dan tidak suka diatur. Yaitu anak remaja yang masih harus dimaklumi kalau kadang-kadang tidak bisa menahan keinginannya. Yaitu anak remaja yang masih harus dimaklumi kalau unek-unek di dalam hatinya suka berubah menjadi rasa dendam karena disimpan. Di sekolahnya,
Dilan dikenal sebagai panglima tempur dari salah satu geng motor yang ada di Bandung. Kemana-mana selalu memakai motor jenis CB Gratik yang sudah dia modif. Emang jadi anggota geng motor syaratnya apa? Harus punya motor, jawab Dilan. Berarti kalau mau jadi anggota geng kereta, harus punya kereta ya? Kataku dengan nada seperti orang kesal. Dilan ketawa. Dulu, anak-anak geng motor hampir pasti adalah anak dari keluarga ekonomi menengah ke atas. Karena faktanya, hanya kalangan mereka lah yang mampu beli motor. Berbeda dengan sekarang, rasanya hampir semua orang sudah bisa beli motor. Udah pada kaya atau zaman sekarang sudah ada kemudahan kredit. Berarti dengan begitu, pada zaman dulu, syarat untuk bisa menjadi anggota geng motor adalah selain mau, harus punya orang tua dengan ekonomi berkecukupan. Kalau gak punya motor, namanya geng bonceng motor, katanya. Ini memang motor ayahku, kata Dilan lagi. Bukan motor hasil keringatku sendiri. Kau tahu kenapa aku pakai? Kenapa? Biar orang pada tahu, aku belum bisa beli motor dengan uang sendiri. Jawab Dilan berbisik. Hehe, jangan komplain. Itu kan motor orang tuanya. Kenapa? Kutanya. Gak akan ku dengar. Kenapa? Kenapa gak didengar? Kutanya lagi. Karena kalau ayahnya sudah bisa beliin dia motor, dia gak akan ngomong gitu lagi. Hehe, biar bagaimanapun, itulah Dilan. Yang kemudian resmi berpacaran denganku, dimulai di warung BEM pada tanggal 22 Desember tahun 1990. Dinyatakan secara lisan dan di atas kertas bermaterai untuk dijadikan dokumen perasaan, katanya. Tapi, aku mau pacaran dengan Dilan bukan karena dia anggota geng motor, atau karena dia dikenal sebagai anak dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Sama sekali bukan. Sebab, kalau aku mau ke dia karena geng motornya, ada banyak anak geng motor lain yang bisa kupilih sembarangan. Kalau aku mau sama dia, disebabkan oleh karena dia berasal dari keluarga berada, ya udah, terusin aja pacaran sama Benny. Dia orang kaya, yaitu pacar aku yang aku putusin karena gak tahu perasaan, temperamental, dan sombong. Juga cenderung merendahkan orang lain. Boleh gak kalau aku gak suka kamu ikut-ikutan geng motor? Kutanya Dilan suatu hari. Dengar ya Lia, kamu harus tahu, senakal-nakalnya anak geng motor, mereka juga sholat pada waktu ujian praktek agama. Katanya. Dengar itu langsung kuacak-acak rambutnya karena aku kesal. Aku juga rajin sholat Idul Fitri, katanya lagi, seraya menghindar untuk jangan kuacak-acak lagi rambutnya. Iya, setahun sekali, kataku jengkel. Dilan ketawa. Aku mau pacaran sama Dilan bukan juga oleh karena dia anak yang bandel, bukan juga oleh karena dia suka berantem. Karena aku juga tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tak baik, yang tidak bagus dicontoh oleh seluruh anak-anak di dunia. Walau masih bisa dianggap hal lumrah sebagai hal biasa pada anak usia remaja, tetapi bagiku itu adalah hal buruk yang tidak aku sukai dari Dilan. Bukan apa-apa, aku takut dia akan mendapat hal buruk dari oleh karena itu. Si Dadang, kau tahu si Dadang kak? Tanya Dilan. Dadang mana? Gak tahu ya? Enggak, kataku. Kok sama ya? Aku juga nggak tahu. Ih, kalau si Guntur, kamu nggak tahu juga? Kutanya balik. Itu teman sekelasmu. Oh iya, kenapa dia? Dia itu diam, bukan karena baik. Karena apa? Karena nggak berani, karena takut, nggak siap dimarahin. Aku diam. Harusnya dia juga dimarah karena penakut. Dunia butuh orang pemberani, yes. Aku diam. Kamu pikir benar itu gampang? Susah, harus tanggung jawab sama yang dia udah perbuat, kata Dilan lagi. Aku diam menyimak. Diam-diam sebetulnya aku suka dengan pemikiran Dilan. Kau boleh tidak setuju, tapi Dilan juga berhak memiliki pendapatnya sendiri. Kamu bukan penguasa dunia, bukan pemilik kebenaran.
Jadi, Dylan juga berhak untuk tidak menerima pendapatmu, sama sebagaimana halnya kamu juga punya hak tidak menerima pendapatnya. Karena Dylan juga bukan pemilik kebenaran. Baik itu gampang, tinggal diam, udah deh selesai katanya. Tapi anak nakal ngerepotin orang lain. Gak ada anak nakal, reuninya gak akan rame. Iya, kataku tersenyum. Kau tahu kalau sekolah ini diserang, siapa yang membela? Kami inilah, si Guntur sih pasti lari, guru-guru juga sembunyi tuh. Hehe, tanpa anak nakal, guru BP gak akan ada kerjaan. Harusnya guru BP itu berterima kasih deh ke anak-anak nakal, kata Dylan tersenyum. Hehe, jadi ingat dulu, kamu pernah bilang semua siswa itu sombong, cuma kamu yang mau ke ruang BP, kataku. Dylan ketawa. Menurutku, aku mau pacaran dengan Dylan lebih karena sikapnya kepadaku selama ini. Menurutku, dia itu memiliki kepribadian yang aku inginkan. Memiliki pemikiran yang mampu mengubah pola pikirku yang lama. Apa yang ia lakukan rasanya selalu adalah hal yang lain dari yang lain, yaitu hal berbeda yang sulit kuduga untuk selalu membuat aku merasa surprise dan merasa menjadi seseorang yang begitu istimewa, merasa menjadi wanita yang begitu dihargai. Setiap kali di sampingnya, hatiku selalu akan senang, terutama ketika aku sedang bercakap-cakap dengannya. Dia itu selalu bisa membuat aku ketawa minimal cuma senyum. Aku bisa membuat kamu tidak ketawa, katanya pada suatu hari. Coba, aku tantang dia. Lalu dia berseru, tidak ketawa ala Kazam. Tidak ketawa ala Kazam, katanya sambil ia ayunan jari telunjuknya ke arah mukaku. Haha, aku ketawa. Tapi ketawanya pura-pura, bukan benar-benar ketawa, melainkan hanya untuk membuat dia merasa gagal menyihir. Gagal, gak bisa diajak kerja sama, kata Dylan mengeluh. Haha, kali itu aku betul-betul ketawa, karena memang ingin ketawa ketika aku lihat mukanya. Terima kasih kerjasamanya, kata dia kemudian dan tersenyum. Rasanya dia selalu bisa membuat aku gembira. Rasanya dia selalu bisa melengkapi hari-hariku. Bisa selalu membuat aku kejebak pada suatu keadaan yang lebih dari cuma sekedar rasa senang. Aku suka cara dia peduli kepadaku. Aku suka bagaimana dia bisa membuat aku merasa aman tinggal di dunia yang katanya penuh bahaya ini. Tapi aku nggak bisa melindungi kamu dari nyamuk, kata Dylan di telepon dengan nada sok mengeluh. Gak apa-apa, kan ada obat nyamuk. Ternyata Baygon lebih baik dari aku. Hehe, kamu juga baik. Rasanya aneh, aku dibilang baik. Hehe, kataku ada ibu-ibu di kompleks perumahan kan, yang larang anaknya temenan sama kamu ya? Kutanya. Info itu aku dapat dari Nandan. Entah bagaimana Nandan tahu. Ya, ibunya si Ipul itu. Tapi si Ipulnya tetap aja mau berkawan sama aku. Jadi buat aku, si Ipul itu kawan aku sejati. Udah teruji. Tetap aja mau berteman. Sampai bela-belain siap dimarahin ibunya. Kalau orang tuaku melarang aku pacaran sama kamu gimana? Ah, gak apa-apa, gak pacaran sama kamu juga deh. Aku diem. Asal kamunya tetap ada di bumi. Udah cukup, udah bikin aku senang, katanya lagi. Kata-katanya selalu akan bisa membuat perasaanku melambung. Kau bisa saja menganggap itu gombal. Tetapi bagiku hal macam itu perlu juga diungkapkan. Karena kalau benar bagimu kata-kata itu tidak penting, lalu mengapa engkau sakit hati ketika mendapat kata-kata makian? Lalu, mengapa engkau tersinggung ketika mendapat kata-kata hinaan? Bukankah makian dan hinaan itu juga sama, cuma sekedar kata-kata? Mengapa tidak kau anggap juga sebagai omong kosong? Pokoknya ada begitu banyak hal yang aku sukai dari dia. Sampai sulit kalau harus dikatakan semuanya. Memang, diantaranya ada juga yang membuat aku jengkel. Tetapi tetap saja, itu akan selalu bisa membuat aku tersenyum. Ya, cinta mungkin aneh, tapi dengan orang seperti dia di dunia, menurutku
aku kerasa menjadi lebih asyik, kerasa lebih seru dan menyenangkan. Setiap aku bangun tidur, selalu ingin kupastikan bahwa ia masih ada di bumi. Jika kau anggap aku berlebihan di dalam menilainya, aku bisa maklum. Mungkin itu disebabkan oleh karena selama hidupmu, kamu tidak pernah mendapat seperti apa yang aku rasakan. Sebenarnya, aku tidak mau lagi berpikir mengapa kemudian aku memiliki rasa suka kepadanya. Lebih mudah, aku katakan bahwa aku tidak tahu mengapa kemudian aku jatuh cinta kepadanya. Pokoknya, Dylan sudah menyalakan api sihir di dalam diriku untuk percaya pada adanya cinta sejati. Bagiku, itu adalah skenario yang paling menakjubkan dalam hidupku. Bagaimana kemudian dia bisa mengubah pikiranku? Bagaimana kemudian dia bisa mendekor ulang dan mengubah warna hidupku? Bagiku, itulah Dylan menurut penilaianku. Kamu boleh punya pendapat berbeda dan itu tidak akan mengubah penilaianku padanya. Tapi, mari kita kembali ke soal buku. Dylan, dia adalah Dylanku tahun 1990. Di buku itu, aku hanya bisa menyelesaikan ceritanya sampai resmi berpacaran dengan Dylan. Kamu boleh bilang ceritanya menggantung, tapi aku merasa perlu untuk membaginya ke dalam beberapa periode. Dalam rangka bisa membagi rangkaian peristiwa itu berdasarkan pada masing-masing kejadian. Nah, kisah di buku yang pertama itu adalah merupakan periode awal yang menceritakan saat-saat di mana Dylan mulai melakukan pendekatan sampai akhirnya resmi berpacaran denganku. Sekarang, malam ini, mau aku terusin lagi ceritanya. Untuk kujadikan sebagai buku kedua yang aku beri judul Dylan. Dia adalah Dylanku tahun 1991. Judulnya hampir sama, tetapi cuma beda tahunnya saja. Buku kedua ini adalah periode berikutnya yang akan menceritakan saat-saat aku sudah mulai berpacaran dengan Dylan di tahun 1991. Terima kasih aku sampaikan untuk Pian, untuk Bowo, untuk Wati, untuk Repi dan beberapa kawan SMA aku yang lainnya yang sudah berusaha menghubungiku setelah membaca buku. Setelah membaca buku Dylan, dia adalah Dylanku tahun 1990. Dengan harapan bisa membantu aku mengingat lagi apa yang dulu pernah terjadi. Kukira cukup manfaat. Bagaimana akhirnya aku bisa mendapat referensi agar bisa membuat cerita sambungannya menjadi lebih lengkap. Apalagi jika harus jujur, sebenarnya aku sering mengalami kesulitan karena mengalami kesusahan ketika harus mengingat lagi kejadian yang sudah lama berlalu secara rinci. Begitulah meskipun aku tidak ahli dalam menulis, tetapi aku akan berusaha untuk bisa. Aku akan berusaha untuk menceritakan semuanya dengan jujur. Dan dengan keadaan diriku yang kini sudah menjadi sarang rindu, yaitu sarang rindu yang berisi oleh banyak hal yang pernah ku alami di masa itu. Dan juga dengan keadaan diriku yang masih merasakan segala macam emosi yang berkaitan dengan itu. Di dalam ceritaku nanti, ada beberapa nama yang terpaksa harus kuganti dengan nama yang lain. Hal itu kulakukan demi menjaga kerahasiaan identitas dari orang yang bersangkutan, agar tidak merembet menjadi suatu persoalan dengan pemilik tempat dan orang-orang yang bersangkutan. Bahkan, di buku Dylan, dia adalah Dylanku tahun 1990, aku tidak pernah menyebut nama tempat di mana aku sekolah. Aku tidak pernah menyebut nama geng motor Dylan secara jelas. Salah satu alasannya adalah aku tidak ingin merembet menjadi suatu persoalan, karena dianggap sudah merusak kredibilitas atau membuat mereka menjadi bangga diri karena dipuji. Tentu saja, tidak bisa dihindari bahwa di dalamnya aku juga membuat banyak opini terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Tetapi, aku bisa maklum kalau kamu tidak setuju dengan opiniku, karena kita semua memiliki pendapat yang berbeda terhadap hal-hal itu. Nyatanya, sering bagiku, kita tidak akan selalu bisa setuju antara satu sama lainnya, dan aku menyebut hal itu sebagai sesuatu yang lumrah. Hanya saja untunglah, kita masih diberi kesadaran untuk saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Oke, sebelum malam jadi larut, sebelum aku nanti ngantuk, atas nama masa lalu, mari aku lanjutkan ceritanya.